Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Anissa Fitri Alda, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari UPT SDN 05 Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan kepribadian agar menjadi pribadi yang bermartabat. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Ketiga, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan alam daerah tempat tinggal murid, baik sosial budaya maupun kondisi geografisnya. Selain itu, kodrat alam juga berhubungan dengan karakter anak. Kodrat zaman merupakan perubahan dari waktu ke waktu. Guru memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman agar murid dapat berkarya dan menyesuaikan diri. Yang keempat, pendidik ibarat petani dan murid diibaratkan sebagai benih-benih, di mana petani merawat benih-benih agar tumbuh dengan optimal. Begitu juga dengan pendidik yang akan menuntun dan mengarahkan murid-muridnya agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berkualitas. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar memberikan materi pelajaran saja. Saya hanya melihat pemahaman murid terhadap suatu materi dari aspek kognitif. Saya cenderung menganggap pembelajaran berhasil jika nilai yang diperoleh murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh guru. Selain itu, saya juga menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Saya lebih banyak menyampaikan teori secara monoton dan lebih sedikit mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah menyadarkan saya bahwa seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar. Dengan arti lain, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada peran yang lebih penting, yaitu sebagai pendidik. Guru diharapkan mampu menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid agar menjadi pribadi yang berpengetahuan dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menuntun murid untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi, kekuatan, kemampuan, dan keunikannya masing-masing. Saya sadar, sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun murid, bukan menuntutnya. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran yang tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor,
spiritual, sosial, dan budaya murid. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, namun murid merupakan subjek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid akan terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, murid akan memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Seharusnya, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus bisa menuntun murid agar bisa memusatkan perhatian murid dalam mengikuti pembelajaran, sehingga murid lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya akan menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena guru bertugas memberikan tuntunan dan arahan dan berusaha menjadi teladan bagi murid. Selain itu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai modal dan media yang bervariasi. Saya juga akan menerapkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Di samping itu, saya melakukan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti agar murid tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pendidikan sejatinya merupakan pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru berperan dalam menuntun murid ke arah yang lebih baik. Seorang guru seharusnya menuntun murid, bukan menuntut murid. Selanjutnya, guru harus memberikan kemerdekaan kepada murid dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, guru harus melakukan refleksi dan perubahan dalam pembelajaran. Dengan melakukan refleksi dan perubahan, guru akan menjadikan pendidikan lebih berkualitas sehingga bisa menghasilkan murid yang berkelas, kaya akan pengetahuan dan budi pekerti. Sehingga tujuan pendidikan yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dicapai dengan baik. Semoga sukses dan terus berkarya murid-murid hebat. Pendidikan berkualitas, murid berkelas. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.